Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan Harian HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Jumat 29 Januari 2021. Nats firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 27 dan ayat 28. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ale hudokma tuhamuna namanangi, haulongi hamuma musuhmuna, nadenggan mabain hamu tu nama kosomi hamu, pasu-pasu hamu ma akan nama burai hamu, tangyakok kamu ma akan mengasupi hamu." Demikianlah bunyi firman Tuhan. Topik mengasihi musuh. Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk bukan membenci musuh-musuh kita, melainkan mengasihi mereka. Wow, ini kedengarannya hal yang sangat sulit, bukan? Jika perintahnya adalah mencintai orang yang berbuat baik kepada kita, tentu akan jauh lebih mudah. Tetapi Tuhan tidak sekadar ingin kita mencintai orang yang berbuat baik kepada kita, melainkan juga kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita. Jika kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, kita tidak ada bedanya dengan orang-orang berdosa dan orang-orang yang tidak percaya akan Allah. Ketika mereka mengasihi dan memberi, mereka juga mengharapkan bayaran atas segala yang telah mereka berikan. Namun Yesus ingin mengajarkan kasih yang abadi, kasih yang berasal dari kebenaran, kasih Allah, kasih sorgawi yang memberi dan tidak mengharapkan balasan. Lukas 6 ayat 32-34. Namun tidak cukup hanya mengasihi musuh saja, sebab kita harus dapat melupakan kesalahannya secara total. Lepaskan berkat bagi orang yang memusuhi kita. Jangan mengutukinya, sebab inilah yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Ketika kita terus mengingat kesalahan orang lain, maka kita akan sulit mengampuni orang lain. Dalam hal mengampuni, kita tidak boleh mempertahankan ego. Sebagai manusia, seringkali kita tidak ingin jika harga diri kita menjadi rendah. Namun sebaliknya, belajarlah untuk merendahkan hati dan selalu siap mengampuni orang lain. Saat Yesus di dunia, Ia merupakan teladan yang baik untuk kita. Sebab saat Yesus dicela oleh para imam-imam tua, Yesus tidak membalas caci maki dengan caci maki. Bahkan Yesus tidak membalas. Biarlah setiap kita boleh mengikuti teladan Yesus dengan mengampuni orang yang bersalah dan yang menyakiti kita dengan kasih yang daripada Tuhan. Saudaraku, sahabat Kristus yang baik, sebuah ilustrasi mengatakan, selesai memberikan ceramah, seorang pemuka agama bertanya ke umatnya, "Berapa dari kamu yang telah mengampuni musuh-musuh kamu?" 80% umat angkat tangan. Pemuka agama itu tak puas. Ia ulang pertanyaannya. Kali ini seluruh umat angkat tangan, kecuali seorang kakek yang duduk di baris terdepan. Pemuka agama itu bertanya, mengapa ia tak mengampuni musuhnya? Jawab kakek, "Saya tak punya musuh, Pak." Pemuka agama itu ragu, lalu tanya lagi, "Berapa umur kakek?" Jawab kakek, "Umur saya 99 tahun 11 bulan. Semua yang mendengar bertepuk tangan kagum. Tapi pemuka agama ini masih ingin ketegasan. "Seumur dan setua ini, dan Anda tidak punya musuh?" Kakek senyum kecil.
semua sudah mati, Pak. Saudaraku semuanya yang saya kasihi, isi ceramah itu mengajak kita supaya mau mengampuni orang yang memusuhi kita. Jangan terus mendendam, apalagi sampai dibawa mati. Dendam dan benci merupakan emosi negatif. Kalau disimpan terus-menerus, cepat atau lambat, itu akan menjadi penyakit mental yang merusak. Itu sebabnya lebih baik kita belajar memaafkan dan melupakan. Dengan terbebas dari dendam dan benci, kita akan dapat menikmati kedamaian dan kebahagiaan hidup. Itulah sebabnya seseorang yang mau mengampuni dan memaafkan orang lain adalah seperti orang yang membuang sampah. Pernahkah Anda menyesal ketika melakukannya? Jangan pernah menyimpan dendam dan amarah, karena hal itu sangat berbahaya. Yesus ingin kita mengasihi mereka yang menyakiti kita, agar kita mendapatkan kelegaan, kemenangan, dan rasa damai. Dan rasa damai itu muncul dari ketaatan kita. Mari sama-sama belajar mengasihi musuh kita dan melawan kebencian dengan kasih. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, bahkan yang menyakiti hati kami dan memusuhi kami dengan didasari oleh kasih yang dari Yesus Kristus, kerendahan hati, dan penyangkalan diri. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini, sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih, kuatkanlah yang lemah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap bersyukur.